Oke, baik. Kita akan mulai. Kita silakan, ada yang mau berdoa di ruang saya atau di apa di Zoom. Silakan. Sebelum kita memulai perkuliahan kita bersatu doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama anak Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap lawatan penyertaan dalam kehidupan kami. Ketika pada saat ini Tuhan boleh mempertemukan kami dalam proses perkuliahan kami, upaya berteologi dalam konteks. Saat sebentar Tuhan kami akan memulai perkuliahan kami, kalau yang menuntun kami, terlebih untuk teman-teman kami yang akan mempresentasikan makalahnya Tuhan, yang memberikan mereka hikmat kekuatan kebijaksanaan agar mereka boleh menyampaikan makalahnya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan Bapak dosen kami, Engkau juga yang berikan kekuatan, kebijaksanaan, dan kesehatan kepada Bapak dosen kami, agar senantiasa beliau juga boleh melakukan setiap tugas dan pelayanannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan, kami sampaikan doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Ini materi kita yang terakhir untuk kelompok 5 ya. Model liturgi yang kontekstual bagi gereja-gereja di Sumatera Utara. Waktu dan tempat kami berikan kepada kelompok 5. Silakan. Salam. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yang menjadi hasil diskusi kami, yaitu terkait topik model liturgi yang kontekstual bagi gereja-gereja di Sumatera Utara yang disusun oleh kelompok kami, yaitu kelompok 5. Yang pertama yaitu latar belakang. Kebudayaan adalah kekayaan dan corak. Kebudayaan adalah harta yang kita miliki sebagai suatu identitas bersama. Di Sumatera Utara saja memiliki berbagai macam harta kebudayaan, baik itu pakaian, musik, dan gedung. Hal ini penting untuk disikapi sebagai sebuah fenomena di mana Sumatera Utara memiliki kekayaan budaya tradisional sebagai local wisdom yang dapat diunggulkan di dunia internasional. Local wisdom tradisional Sumatera Utara yaitu tari, seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Tidak hanya sampai di situ saja, kearifan lokal, nilai-nilai budaya di Sumatera Utara juga menjadi nilai penting. Seperti dari Hanatolu. Sebentar dulu ya. Karena absen yang saya bilang itu saya tidak temukan. Tolong tanda ulang absen kita dari awal hingga hari ini. Dan juga absen untuk UAS ini ya, minggu depan. Sehingga nanti absennya sudah clear semua ya. Silakan lanjutkan. Tidak hanya sampai di situ saja, kearifan lokal, nilai-nilai budaya di Sumatera Utara juga menjadi nilai penting. Seperti dari Hanatolu, Habonaran Dobona merupakan citra diri dari setiap masyarakatnya. Namun yang menjadi masalah dewasa ini adalah penghargaan atas nilai-nilai budaya serta kekayaan budaya sudah semakin marak terjadi. Elemen masyarakat sudah mulai berbondong-bondong menduplikat gaya kebarat-baratan di dalam tradisi-tradisi gereja yang ada di Sumatera Utara. Kemudian gereja, baik dari liturgi, musik, gedung, pun mulai kehilangan rupa kebudayaan dalam pelaksanaannya. Tidak jarang gereja menggunakan peribadahan layaknya gereja Eropa dengan musik serta lagu-lagunya. Namun fenomena ini dianggap wajar dan seolah-olah gereja yang kebarat-baratan dengan tampilan peribadahan ala Eropa adalah gambaran gereja yang seharusnya. Hal itu menyebabkan atribut dari budaya semakin jarang terlihat dalam peribadatan maupun gereja yang ada di Sumatera Utara. Jadi melalui paper atau persoalan ini kelompok ingin mengajak audiens atau kita semua untuk mengetahui apa dan seperti apa liturgi kontekstual, untuk mengetahui liturgi dalam konteks kebudayaan di Sumatera Utara, untuk mengetahui liturgi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan apa yang menggambarkan ciri khas kita sebagai
penduduk atau orang yang tinggal di daerah Batak Land ini seperti itu. Selanjutnya kami serahkan kepada teman kami Bapak Maston untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Darmin. Saya akan meneruskannya. Kita masuk ke pembahasan yaitu pengertian liturgi. Kata liturgi berasal dari kata bahasa liturgia atau kata benda dan liturgian atau kata kerja. Dan arti yang sesungguhnya adalah suatu pelayanan yang dilakukan pada bangsa untuk menjadi persekutuan yang politis. Liturgi merupakan suatu pelayanan yang bersifat sukarela. Istilah liturgiar juga mendapat arti khusus ketika pada abad kedua sebelum Masehi. Dalam arti khusus liturgi adalah pelayanan ibadat. Dalam kelompok Septuaginta, mereka menyebut bahwa liturgi adalah pelayanan ibadah para imam atau kaum Lewi. Sedangkan tindakan kultis umat biasanya diungkapkan dengan istilah leteria atau penyembahan. Liturgi memiliki banyak istilah yang sering diartikan dan yang digunakan oleh orang-orang di mana liturgi diartikan sebagai ibadah. Pertama adalah worship, diambil dari kata worship atau dikatakan juga dengan worship, yaitu memiliki arti hal yang layak dilakukan. Biasanya digunakan untuk kata sandi atau peribadahan minggu. Kemudian ada kata service yang asal katanya servitium. Biasanya digunakan istilah morning service yang berarti ibadah harian pagi. Kemudian diambil juga office, berasal dari kata officium yang artinya kesediaan melayani. Biasanya dipakai istilah dietris atau yaitu ibadah harian. Kemudian dalam kata bahasa Indonesia digunakan kata bakti dalam bahasa Sanskerta yang mempunyai makna perbuatan yang menyatakan setia dan hormat, memperhambakan diri. Perbuatan baik bakti itu dapat ditunjukkan kepada banyak orang termasuk kepada negara ataupun masyarakat lainnya, bahkan untuk Tuhan yang digunakan secara sukarela. Ini Pak Darmin. Pak Darmin hostnya. Sebentar Pak, lagi disesuaikan sama Pak Darmin. Baru liturgia memiliki makna yang masih sama dengan yang terdapat dalam Lukas 1:3 dan juga dalam Perjanjian Lama. Nah, Pak Darmin sudah Pak Darmin. Bentar Pak, bentar Pak. Ada lengket sedikit. Apa lompat ya? Oke, bisa lanjut Pak. Baik Pak. Liturgia memiliki makna yang masih sama dengan yang terdapat dalam Lukas 1:3 dan juga dalam Perjanjian Lama, yaitu pelayan imam Perjanjian Lama dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Ibrani, menulis sebanyak 3 kali. Dalam Ibrani 8 ayat 6, kita bandingkan 9 ayat 1 sampai 10 ayat 11. Dalam kitab Ibrani yang masih menggunakan kata liturgia dan liturgen yang memiliki arti dan konteks pengertian yang baru. Liturgia digunakan untuk menjelaskan arti iman Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya imam perjanjian baru
imamat Tuhan yang Yesus Kristus adalah pelayanan yang sangat agung dibandingkan pelayanan di Perjanjian Lama. Oleh karena itu, imamat dan liturgi Perjanjian Lama sudah jarang digunakan oleh orang-orang karena Tuhan Yesus Kristus adalah salah satunya pelayan, tempat yang kudus dan kemah sejati, yaitu yang berkenan di hadapan Tuhan. Lanjut Pak Darmin. Sudah, Pak. Di kalangan ramai, kata liturgia dipahami sebagai suatu upacara atau ibadat publik di dalam sebuah gereja. Ketika berdiskusi tentang liturgia, maka orang akan berpikir tentang upacara dan para petugas, serta juga peralatan yang harus dipersiapkan. Dalam perjelasan mengenai liturgi, khalayak ramai akan memberi contoh seperti umat yang belum mengetahui apa artinya membuat tanda salib di dahi, mulut, dan dada. Suatu kabar baik akan diberitakan. Keadaan liturgi hanya dilihat sekedar upacara dan peraturan-peraturan gereja yang harus dilakukan ketika peribadahan sedang berlangsung. Dalam pemahaman yang seperti ini, ilmu liturgi hanya merupakan bagian ilmu tentang rubrik atau ilmu tentang peraturan saja. Ilmu liturgi juga dipahami mengenai bagaimana orang-orang melaksanakan ibadat secara benar, sehingga membuat ibadat itu sah dan manjur. Pandangan akan makna liturgi yang seperti ini adalah hal yang masih populer dan masih banyak penganutnya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Hampir seluruh orang yang beriman masih melakukan hal yang seperti itu, sehingga dengan demikian ada kecenderungan umum untuk melihat liturgi hanya dari segi luarnya, yang walaupun penting juga akan tetapi sebelumnya menyinggung kepada makna yang sesungguhnya. Kita masuk arti dari liturgi menurut Konsili Vatikan II ialah perayaan misteri karya keselamatan Allah di dalam Kristus yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus Sang Imam Agung bersama gereja dalam ikatan Roh Kudus. Baiklah, saya berikan kepada teman saya juga untuk melanjutkannya di titik tempat. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan di 1.4, yaitu makna liturgi. Yang pertama, liturgi sebagai undangan dari Allah. Lalu yang kedua, liturgi sebagai puncak sumber dan puncak kehidupan. Lalu yang ketiga, liturgi sebagai sumber spiritualitas Kristiani. Lalu jenis-jenis liturgi, yaitu liturgi ekaristi. Liturgi yang bahkan digunakan setiap harinya dan termasuk sebagai upacara penting adalah liturgi ekaristi, yang dimana berasal dari kata Yunani eukarista, digunakan sebagai arti syukur, yang diselenggarakan secara rutin setiap hari Minggu, atau bahkan ada gereja yang mengadakan setiap hari. Upacara ini terutama untuk memahami sesuatu yang diperankan oleh agama dalam kehidupan masyarakat. Agama bersinggungan dengan titik kritis yang ditandai oleh sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat yang luhur dan merupakan pengalaman religius yang suci. Ataupun kata religius berhubungan dengan kata religer, bahasa Latin yang berarti mengikat, sehingga religius berarti adalah ikatan. Maka upacara liturgi ekaristi bukan hanya sebagai pengalaman filosofis dan intelektual semata, tetapi juga melibatkan perasaan dan tindakan manusia. Liturgi ekaristi bersifat sakramental, dengan Kristus sebagai sakramen awal dan gereja sebagai sakramen dasar, di mana liturgi bukan hanya bersifat sederhana, tetapi melalui perbuatan yang ekspresif, komunikatif, kaya dan sangat kompleks, dan dalam perkembangannya yang lebih sempurna ke arah sifat-sifat karya seni. Selanjutnya, unsur-unsur liturgi. Liturgi dan unsur-unsurnya, yaitu liturgi memiliki peranan yang sangat penting dalam ibadah. Sebab liturgi merupakan alat untuk membawa setiap orang dalam jemaat menikmati dan mengalami kasih dan kuasa Allah. Ada beberapa unsur dalam liturgi, yaitu pertama ada potum, salam, introitus, pengakuan dosa,
doa pembacaan Alkitab atau firman atau khotbah, pengakuan iman, doa syafaat, persembahan, penyembahan, paduan suara, dan berkat. Lalu selanjutnya di 2.1 hubungan liturgi dan budaya. Liturgi merupakan ekspresi ibadah agama yang memainkan peran penting dalam membentuk dan merefleksikan budaya. Keduanya saling terkait secara erat, mencerminkan pandangan hidup, seni, bahasa, dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks agama Kristen, liturgi memiliki pengaruh yang signifikan dari budaya Yahudi pada masa Yesus Kristus. Sebagai contoh, yaitu perjamuan kudus Kristen, roti dan anggur yang digunakan merupakan unsur-unsur yang berasal dari tradisi masyarakat Yahudi. Lalu selain itu, simbol-simbol dalam liturgi seperti salib juga memiliki akar yang dalam budaya. Salib sebagai lambang utama dalam agama Kristen memiliki sejarahnya sendiri yang terkait dengan tekanan dan penindasan yang dialami oleh masyarakat Yahudi dan Romawi pada masa lalu. Oleh karena itu, simbol-simbol ini tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga mencerminkan konteks budaya masyarakat pada zaman tersebut, seperti lambang jangkar untuk menggambarkan kehidupan nelayan di Galilea. Akan tetapi pada waktu itu, semua lambang di atas belum memiliki hubungan secara langsung di dalam peribadahan Kristen. Baru setelah zaman yang memberikan keterbukaan makin luas dari penguasa Roma, maka lambang-lambang tadi mulailah masuk di dalam peribadahan dan secara berangsur dijadikan sebagai sarana liturgi. Tidak hanya roti, anggur, dan air saja yang digunakan sebagai lambang di dalam peribadahan, tetapi mulai terdapat berbagai lambang lain seperti meja, altar, salib, dan relik, pakaian para imam, dupa, gambar-gambar lambang, dan warna-warna masa tahunan almanak gerejawi, bentuk bangunan, dan tata ruang beserta perabotnya, musik maupun nyanyian ibadah, bahkan tata gereja, tata gerak tubuh, dan tata peran umat di dalam peribadahan. Kemunculan lambang-lambang itu tentu tidak terlepas dari budaya yang ada di lingkup kehidupan umat, khususnya kebudayaan rohani, kebudayaan Romawi, dan kebudayaan Yunani. Lalu 2.2 kontekstualisasi liturgi dalam kebudayaan. Yang pertama, dalam praktiknya liturgi masa kini telah dikontekstualisasikan ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain, sesungguhnya terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh kekristenan terhadap unsur-unsur budaya di dalam ibadah umat. Sebagaimana diungkapkan pada bagian dasar liturgi, tindakan itu dibarengi dengan penafsiran-penafsiran untuk memberikan pemaknaan yang dipandang selaras dengan gagasan di dalam liturgi itu sendiri. Ada unsur-unsur penting terkait dengan penafsiran dan pemaknaan di dalam kontekstualisasi, yakni yang pertama ataupun unsur pertama, kontekstualisasi adalah bukan sekedar masalah praktis, melainkan praksis sebagai masalah utama, yaitu bagaimana orang Kristen memahami dirinya di dalam suasana keberadaan yang nyata dan berwujud. Unsur kedua, kontekstualisasi bukan sekedar pergantian wujud luar kebudayaan, tetapi isinya sehingga kemasannya mesti terus dipertahankan atau dapat diubah sesuai dengan wujud yang ada di dalam kebudayaan itu. Lalu unsur yang ketiga, kontekstualisasi terkait dengan kontekstualisasi liturgi terhadap budaya beserta dengan perbedaan dalam beberapa model di atas tidak bisa dipisahkan dari 3 aspek pokok. Asas tersebut yakni asas pertama adalah hakikat gereja sebagai kelanjutan dari penjelmaan sabda Allah. Kecuali dosa, sang sabda telah merasuki keadaan manusia dan mengikat diri dengan sejarah, kebudayaan, tradisi, maupun agama bangsanya. Penjelmaan sang sabda di dalam daging adalah keberadaannya sebagai seorang Yahudi. Sang sabda menjadi manusia
bukan sekedar manusia tanpa identitas, tetapi manusia tertentu dengan ciri-ciri khas bangsa di tempatnya hadir. Dia mewarisi kecenderungan kodrati, ciri-ciri khas, bakal spiritualitas, dan cara mengungkapkan diri yang khas Yahudi. Sejarah penjelmaan menuntut dia menyamakan diri dengan bangsanya dalam hati dan budi, dalam daging dan dalam darah. Asas ini membuka pengertian bahwa dengan tidak membatasi lingkup penjelmaan, Sang Sabda sebagai manusia, pandangan semacam itu menjamin universal Kristus dan Injilnya dengan kenyataan bahwa Sang Sabda menjelma menjadi seorang Yahudi. Penjelasan selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Jonsian. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan kepada 2.3, budaya Sumatera Utara. Sumatera Utara atau yang sering disebut dengan singkatan Sumut adalah salah satu provinsi yang ada di Sumatera. Sumatera Utara juga dikenal sebagai provinsi yang kental akan kebudayaannya. Pada masa sekarang, pembagian etnis di Sumatera dibagi menjadi tiga yaitu Batak, Melayu, Melayu Pesisir, dan Nias. Kemudian dibagi menjadi 5 suku yang bukan imigran yaitu Pakpak Dairi, Batak Toba, Angkola Mandailing, Batak Karo, dan Simalungun. Liturgi yang kontekstual di Sumatera Utara. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pemaparan liturgi di atas, yaitu liturgi yang digunakan oleh gereja-gereja saat ini di Sumatera Utara ialah liturgi yang dibawa oleh para jendeling atau pejending dan merupakan liturgi yang sebagian besar diambil dari kebudayaan Yahudi maupun gereja-gereja mula-mula. Kemudian juga liturgi semakin terasa kebarat-baratan. Sumatera Utara adalah kawasan yang kaya akan budaya, dan budaya yang ada di Sumatera Utara dan juga memiliki ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, liturgi yang dipakai pun masuk dalam kulturisasi kebudayaan Batak di Sumatera Utara, dengan tujuan menunjukkan bahwa Kristen di Sumatera Utara adalah Kristen yang benar-benar Kristen, namun juga benar-benar Batak. Ada 7 unsur pokok di dalam liturgi, yaitu votum, pengakuan dosa, pengampunan dosa, dan petunjuk hidup baru, pemberitaan firman, respons dan jawaban umat dalam bentuk pengakuan iman dan persembahan syukur, doa syafaat, dan pengutusan dan berkat. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan situasi kehidupan, unsur-unsur ini mendapat penyesuaian dan bahkan gerakan liturgis juga memberikan pembaruan pada unsur-unsur di dalam liturgi. Tata ibadah termasuk tata ruang para petugas, simbolik, kramen, dalam liturgi ditempatkan dalam pemahaman kontekstualitas dan semangat gerakan liturgis. Maka kontekstualisasi liturgi yang ada di Sumatera Utara ialah upaya menghayati peribadahan dan pelayanan dengan konsep Batak Nese, yaitu unsur-unsur kebatakan mulai di padu dan liturgi. Dalam hal kontekstualisasi adalah suatu upaya yang dilakukan dalam upaya menghayati imannya akan Injil Yesus Kristus dalam tata budaya atau kultur atau lingkungan konteks yang konkret. Dengan demikian, kontekstualisasi dipahami sebagai dan proses menyeluruhkan, mengomunikasikan, dan memberi ke dalam situasi, budaya, struktur sosial ekonomi, politik, bangsa, dan cara pemikiran yang baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontekstualisasi adalah menghadirkan sesuatu yang sudah ada di tempat-tempat tertentu. Kontekstualisasi liturgi adalah proses penataan dan pelaksanaan ibadah Kristen yang berdasarkan pada Injil dengan memasukkan unsur gaya.
Pengembangan liturgi dalam konteks lokal. Dalam menunjukkan liturgi dalam konteks lokal, maka gereja-gereja di Sumatera Utara pun harus mulai menuju identitas kebudayaannya yang dipadukan dengan liturgi. Ketika berbicara tentang kontekstualisasi liturgi, ada dua hal yang penting yang perlu dipahami dengan baik, yakni aspek liturgi budaya. Benar mengungkap bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi liturgi, yakni kita, hukum gereja, sejarah gereja, panggilan missioner, kebudayaan, teknologi, dan dunia gereja. Paul Gehibert mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari pola belajar perilaku. Tekstual adalah sebuahnya mengontekstualisasikan liturgi dengan budaya. Melalui teologi yang kontekstual, kita bisa tujuannya adalah menciptakan suatu liturgi yang secara budaya sesuai dengan lokal, sehingga jemaat dapat mengklaim bahwa mereka Halo Pak Jonsian, jaringan Bapak kurang bagus Pak. sampai di situ pembacaan saya serahkan kepada teman untuk melanjutkan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya contoh dan penerapan liturgi kontekstual di Sumatera Utara. Dewasa ini gereja-gereja di Sumatera Utara harus mulai memperhatikan transformasi gereja yang kontekstual sesuai dengan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, karena selama ini liturgi yang digunakan, gaya berkhotbah dan pakaian masih kebarat-baratan, sehingga lupa bahwa kita memiliki rupa kita sendiri sebagai Batak dan kekayaannya. Tidak hanya sampai di sana, dari sisi gedung gereja yang meniru pola gedung kebarat-baratan, alat musik, corak, dan gaya musik yang juga mengadopsi gaya barat, maka ada tawaran untuk memulai gereja yang kontekstual dengan memulai tahapan. Pertama, mulai menggunakan alat musik tradisional, tidak hanya alat musik yang kebarat-baratan. Selama ini gereja bangga menunjukkan orkestra musiknya yang full band dan melupakan gondang, sarune, dan berbagai alat musik kebudayaan lainnya. Yang kedua, mulai menggunakan tarian-tarian, tortor dalam upacara-upacara ataupun perayaan. Yang ketiga, memperkenalkan karya-karya budaya seperti ukiran dan lukisan daripada menggunakan ornamen yang adalah karya seni luar negeri. 2.3.4, model liturgi yang kontekstual bagi gereja-gereja di Sumatera Utara. Seperti pembahasan di atas yang menjelaskan tentang liturgi, budaya, dan Sumatera Utara, kita dapat melihat gambaran liturgi yang digunakan oleh gereja-gereja di Sumatera Utara. Dalam peribadahan, umumnya gereja-gereja menggunakan model liturgi yang diajarkan oleh para pejending yang datang ke wilayah-wilayah gereja tersebut. Katakan saja seperti HKI atau GKPI yang menggunakan model liturgi yang diajarkan oleh Martin Luther dalam bukunya tentang tata ibadah dengan judul tentang tata tertib ibadah jemaat, atau gereja aliran Calvinisme yang menggunakan model peribadahan seperti yang diajarkan oleh Calvin dan bukunya La Ferme d'Esprit et Cans Ecclesiastiques awe ia la maniere de ministère les crimes et concierge le mérites selon la costume de Elix en apa ya? Nggak bisa bahasa Batak aja nih. Bisa ditengok lagi itu, nggak bahasa gitu nih, nggak bahasa kontekstual ini. Begitu juga dengan gereja dari berbagai denominasi Sumatera Utara. Namun yang terjadi adalah model liturgi yang digunakan selama ini masih model kebarat-baratan, baik itu unsur-unsurnya, musik secara serta corak liturginya. Sumatera Utara adalah kaya akan budaya, baik itu budaya Batak Toba, Angkola, Karo, Simalungun, Pak, Mandailing, memiliki kekayaan kebudayaan. Maka itu
dapat difungsikan sebagai perpaduan dari liturgi yang kontekstual dalam rangka menciptakan suatu liturgi yang secara budaya sesuai dengan konteks lokal sehingga jemaat dapat mengklaim bahwa ibadah itu adalah milik mereka. Model musik yang digunakan bukan lagi tentang orkestra yang menampilkan alat musik dari peradaban Eropa, melainkan alat musik yang adalah harta kekayaan budaya seperti tagading, seruling, hasapi, garantung, dan lain-lain. Begitu juga dengan pakaian, atau gereja dapat mulai berubah kebiasaan memendirikan bangunan dengan gaya elit Eropa, namun kembali menyamai keindahan model gedung seperti Bagas Godang milik Angkola Mandeling yang mulai memperhatikan struktur Bagas Godang dalam pembangunan Bagas Godang GKPA. Kontekstualisasi ini juga dapat dilakukan seperti GKPS, memasukkan salah satu kekayaan budaya mereka, yaitu tortor sombah dalam memperingati masuknya Injil ke Tanah Simalungun yang dinamakan Pesta Olop-Olop Tau. Olop-Olop Tau sering disebut Marolop-Olop. Pada perayaan Pesta Olop-Olop inilah tortor sombah selalu ditampilkan untuk menyambut barisan prosesi ataupun pendeta dan majelis jemaat. Terakhir, kesimpulan. Sumatera Utara adalah wilayah yang dihuni oleh berbagai etnis seperti Karo, Toba, Simalungun, Angkola, Mandeling, Pak-Pak, dan pesisir Melayu. Tentu kemudian Sumatera Utara menjadi wilayah yang sangat kaya akan kultur dan budaya. Sumatera Utara juga memiliki denominasi-denominasi gereja yang beragam pula, HKBP, GKPA, GKPI, HKI, GBKP, GKPPD, BNKP, dan lain-lain. Namun selama ini masih sering kali menggunakan model ataupun liturgi peribadahan yang masih warisan para jending. Liturgi yang kontekstual adalah salah satu upaya agar peribadahan bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat Sumatera Utara dengan kombinasi budaya lokal seperti musik, gedung maupun model peribadahan yang turut dikontekstualisasikan. Saran, gereja perlu lebih memperhatikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh gereja. Gereja mulai memadukan liturgi dengan kebudayaan dalam upaya kontekstual. Budaya adalah kekayaan dan kreasi budaya adalah harta. Gereja perlu menjaga serta melestarikan buah budaya dengan pemberdayaan dan peribadahan. Sekian dan terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak dosen. Baik, kita telah mendengar hasil diskusi kelompok tentang bagaimana model liturgi yang kontekstual di Sumatera Utara. Kita diberi kesempatan untuk menambah masukan ya, supaya paper ini bagus dan sempurna. Silakan Bapak Ibu yang memberi masukan, pertanyaan, sehingga nanti kelompok bisa memperbaiki paper ini. Silakan di ruang Zoom atau di onsite ini. Ada dari ruang Zoom? Tidak ada. Dari onsite juga tidak ada. Enggak ada dari ruang Zoom atau masih sibuk buat kue Natal mungkin ya. Oke, kalau tidak ada berarti kita dari saya saja ya. Kalau tidak ada. Oke, silakan. Ah, ini dimulai dia. Mati ini. Supaya diskusi terhadap kelompok ini tidak vakum, padahal sementara judul ini sangat penting sekali, khususnya buat pelayanan di gereja. Ada hal yang berbeda saya lihat yang telah disajikan oleh para penyaji dari unsur-unsur liturgi itu, apakah memang itu langsung urutannya gitu. Nah, jikalau itu urutannya, yang terjadi saat ini justru sangat bertolak belakang dengan urutan-urutan liturgi sebagai unsur-unsur liturgi tadi yang disajikan oleh penyaji. Yang berikutnya, sampai saat ini saya masih belum temukan dalam liturgi gereja kita, baik HKBP, HKI, dan pada umumnya seperti itu, makna dan arti berdiri dan duduk pada saat-saat ibadah, liturgi dalam ibadah. Contohnya potong kenapa harus berdiri, baru setelah itu kenapa harus duduk. Untuk
mengakui kesalahan dosa itu belum saya temukan. Mana tahu teman-teman dari yang menggali sajian ini membaca lebih banyak dan saya cari sumber-sumber ternyata eh, belum ada. Bahkan di HKI masih banyak kami yang tidak tahu itu. Bahkan sudah pendeta-pendeta senior pun tidak tahu itu. Tapi karena itu menjadi ajaran dari RMJ dari dulu katanya, makanya itu harus diikuti sampai sekarang. Terima kasih. Oke, silakan diberikan kabar. Ya, terima kasih buat penyaji yang sudah menyajikan paper untuk kita hari ini tentang liturgi yang kontekstual. Kita selalu rindu bahwa liturgi dalam peribadatan yang kita lakukan, khususnya yang bernuansa gereja lokal di Sumatera Utara, itu sesuai dengan kebudayaan kita, adat kita. Artinya di sana itulah kemudian yang menjadi kelebihan kita dengan gereja yang lebih ekumenis, yang lebih katakanlah tidak hanya orang-orang Batak di dalamnya. Nah, kalau kita lihat dalam ruang lingkup gereja di Sumatera Utara, khususnya gereja-gereja suku, terlebih gereja pendukung di STT Abdi Sabda ini, masih mencoba untuk merancang liturgi yang kontekstual sesuai dengan adat dan kebudayaannya. Nah, yang menarik yang saya mau tanyakan kepada para penyaji, dalam liturgi soal pengakuan dosa, kita tahu bahwa dalam kebiasaan orang Batak itu ketika mengakui suatu kesalahan, katakanlah itu kepada orang tua dan lain sebagainya, ada yang namanya sampai nangis atau mengedung. Bagaimana kemudian kita melihat ini jika diperhadapkan atau dimasukkan dalam konsep liturgi yang kontekstual? Artinya, jangan hanya kita mengaku histeris kesalahan hanya kepada manusia. Bagaimana kita ketika mempadukan itu kepada konsep liturgi? Sebelum pengakuan dosa, kalau di HKI ada yang sebagian dalam pengakuan dosa bernyanyi dulu. Ada satu ayat, baru kemudian dilanjutkan pembacaan ayatnya tentang pengakuan dosa. Nah, bagaimana kalau kita masukkan konsep dalam budaya Batak itu? Ada saatnya mungkin alunan musik yang dipadukan untuk mengantar kita untuk betul-betul menyadari untuk mengaku dosa kita. Dan kemudian ini akan mengajak kita untuk betul-betul merasakan gitu. Bagaimana kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita dan kemudian kita bisa merasakan kelegaan gitu. Itu mungkin satu hal yang ingin saya tanyakan kepada para penyaji dan untuk kita. Terima kasih, saya kembalikan Bapak dosen. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ya, ini hanya sebatas diskusi yang menggelitik saya pikir, tapi memang judulnya sangat relevan kali begitu ya dengan situasi ibadah kita. Kita bercerita tentang kontekstual dengan kesukuan dan itu sudah kontekstualnya hanya terletak ya ibadahnya bahasa Batak gitu. Tapi jujur banyak orang apakah memang karena udah ke barat-baratan atau ke Indonesiaan itu gelombang berapa? Gelombang kedua, oh itu Batak gitu. Akhirnya memang ya udah gelombang pertama yang ibadah Indonesianya di mana gitu. Kalau cerita tentang Batak langsung identik nggak ngerti gitu dari awal sampai terakhir nggak ngerti begitu. Oke lah kalau misalnya di daerah lah kita katakannya. Tapi kalau untuk misal di Medan yang bahkan sekarang yang sudah di daerah pun bagaimana eh, dalam satu bulan itu ada Bataknya, ada Indonesianya. Selalu Indonesia juga dicantumkan begitu. Enggak satu bulan monoton Bataknya gitu. Dan di Medan bagaimana memang tradisi Bataknya tetap diperlihatkan. Apakah minggu pertama, minggu kedua atau gelombang ini? Yang mau saya katakan adalah eh, apa yang membuat kalaupun itu sudah budaya sudah dicantumkan, sudah ditawarkan dengan
hari ini kita beribadah berbahasa Batak Toba, tapi nggak tertarik juga orang begitu. Saya pikir hanya sebatas kata-katanya, unsur liturginya tetap hanya kata-katanya saja diubah dengan bahasanya. Apakah memang unsur liturginya kah yang salah? Apakah memang kurangkah yang pelayan ibadahnya berdoa? Atau apalah yang membuat orang nggak tertarik begitu? Tahu juga itu juga nggak ngerti. Apalah alasan kenapa orang sulit untuk ya terbuka sementara dia sudah orang Batak sendiri gitu, sulit untuk menerima dengan kesukuan itu. Terima kasih. Oke, tiga penanggap ini supaya diberi respon oleh kelompok. Silakan. Oke, terima kasih atas berbagai masukan, tanggapan, dan saran yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk melengkapi paper ini. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya katakan itu tadi pada pertanyaan yang pertama ya, itu dari Bapak Rakup itu terkait tentang unsur-unsur liturgi, apakah itu sesuai urutan yang disajikan oleh kami penyaji. Itu sebenarnya bukan sesuai urutannya Bapak, tetapi itu adalah unsur yang secara fundamental menjadi dasar di dalam peribadatan kita, di liturgi-liturgi kita, gereja-gereja mainstream yang ada di Sumatera Utara, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu dari pertanyaan Pak Agus, saya jawab secara random. Itu kita memiliki kerinduan di dalam peribadatan untuk beribadah atau mempunyai liturgi dalam nuansa budaya Batak seperti itu. Dan ternyata dari penjelasan yang Bapak Agus tadi bilang, di kita Batak atau di subsuku Batak ada ternyata itu tradisi menangis untuk meminta pengampunan dosa seperti itu. Dan itu juga saya rasa ditemukan juga itu di suku Pak seperti itu. Memang secara emosional ini dapat menjadi landasan dasar yang dapat menggugah kita untuk semakin merasakan apa sih sebenarnya substansi dari peribadatan itu. Termasuk juga di dalam paper ini tadi, atau di dalam pertanyaan tadi, itu untuk mengaku dosa kepada Tuhan Allah, mengakui perbuatan-perbuatan kita, kesalahan-kesalahan kita. Saya rasa itu cukup bagus ya sebenarnya untuk diadopsi, tetapi menurut saya pada sisi yang lain itu juga bukan berarti sesuatu yang fundamental atau mendasar dibutuhkan oleh gereja untuk diterapkan atau diadopsi sebagai bagian dari liturgi. Mengapa? Saya mempunyai alasan dalam hal ini. Alasannya apa? Alasannya bisa jadi ini di dalam peribadatan kita yang tanda kutip hohom itu bisa terganggu seperti itu oleh tangisan-tangisan mungkin ada dari saudara di samping kiri, samping kanan, atau mungkin di depan dan di belakang. Itu saya rasa dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya kami serahkan kepada teman atau sahabat kami yang lain. Terima kasih. Oke, silakan. Baiklah, saya sedikit untuk menanggapi atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Yang pertama yang mau saya katakan adalah bahwa kita harus mengetahui bagaimana tentang judul yang telah kami buat ini, yang oleh Bapak dosen, yaitu tentang apa yang dikatakan tadi, konsep bagi gereja-gereja di Sumatera Utara, bagaimana liturginya yang kontekstual. Tadi Saudara Marakup menyampaikan, apakah unsur-unsur urutan liturginya itu sudah menjadi seperti itu menyeluruhnya. Kalau kita bahas kembali, kita kaji ke sana, kalau bahasa unsur liturgi, artinya kita harus paham juga dulu bagaimana apa itu liturgi dalam peribadahan. Bahkan kami jelaskan tadi dalam paper kami juga bagaimana liturgi itu. Karena memang jelas kami
seperti pikiran kami semua, bahwa memang dalam konsep liturgi seperti HKBP, GKPI, HKI, mungkin ada perbedaan cara liturginya. Salah satunya adalah ketika HKBP memberikan persembahan, mereka melakukan nyanyian pujian. Sedangkan GKPI ketika melakukan persembahan, dia itu hanya keheningan seperti liturginya. Sedangkan kita lihat dalam HKI, karena saya juga pernah melihat di HKI, ibadah HKI, ketika mereka mau menyampaikan firman Tuhan, mereka bacakan firman dulu. Itu dia. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Tetapi saya ambil ini juga, bagaimana ketika saya kembali kepada source-nya sejarahnya, bahwa liturgi ini ya dibawakan oleh para jending gereja-gereja kita sebelumnya. Dan itu diikutkan turun-temurun dalam kehidupan kita. Tetapi semakin berkembangnya gereja, seperti kesimpulan kami tadi, ada HKBP, ada GKP, ada HKI. Saya ingat juga tahun 1964, ketika GKPI berdiri, melepaskan diri dari HKBP, ada wacana mengatakan, jika memang liturginya sama dengan HKBP, dengan HKI, mengapa harus dibedakan dalam organisasi GKPI berdiri? Artinya harus ada perubahan itu dibuat dalam gereja tersebut. Sehingga dikatakan juga tadi, harus ada perbedaan-perbedaan itu, tetapi urutannya dasar makna liturgi itu adalah suatu jembatan bagaimana kita melakukan penyembahan kepada Tuhan dalam sebuah peribadahan untuk mengucapkan syukur buat apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Terlebih juga tadi dengan Ibu tadi mengatakan bagaimana dengan kontekstualnya ketika kita membuat peribadahan dengan dua bahasa suku. Ada bahasa Batak, terkadang ketika bahasa Batak tidak menjadi hal yang menarik mereka untuk datang, ada bahasa Indonesia juga mereka tidak menarik. Nah, saya berikan contoh karena kita kan bicara tentang konteksnya. Bagaimana konteksnya? Seperti yang saya layan di sini, kalau saya buat bahasa Batak, pasti jemaat itu tidak akan mengerti karena jemaat saya termasuk 80% ada orang kita Jawa yang tidak mengerti bahasa Batak. Artinya konteksnya kita harus buat seperti itu. Bagaimana hal yang menarik dalam liturgi itu sehingga peribadahan itu bisa menjadi ibadah yang mereka mengerti, pahami, yang mendorong dari penyembahan mereka kepada Tuhan berbuahkan suatu hasil persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Jadi, terus juga tadi bagaimana dalam tradisi menangis dalam kajian dalam pengakuan dosa, ya itulah artinya hidupnya daripada ketika dia melakukan peribadahan itu. Ketulusan hati beribadah itu. Terkadang kalau kita bicara tentang air mata manusia ini, kita tidak tahu apakah itu tetesan karena bahagia atau karena sedih. Tetapi mungkin karena dia sampai menangis adalah konteksnya bagaimana ketika dia merasakan sukacita Tuhan itu dalam mereka. Bahkan juga bila kita masuk dalam peribadahan, saya pernah beribadah di tempat yang di Simalingkar, gereja penyembahan itu. Di sana kalau kita melihat mereka dalam liturginya untuk persembahan itu, mereka tanpa memulai dulu peribadahan, mereka langsung memberikan kotak persembahannya melalui amplop yang mereka terima di luar dan serahkan langsung ke dalam kotak persembahan tanpa memulai dari dulu bagaimana struktur dari penyembahan peribadahan itu mereka lakukan di dalam peribadahan tersebut. Jadi dalam 2:6 di situ kami buatkan juga bagaimana tadi dikatakan juga tentang bagaimana tentang apa itu quotum, apa itu introitus, dan bagaimana tentang nyanyian. Di situ kami buatkan juga dalam uh, tulisan kami. Mungkin bisa ditambah oleh teman-teman kami yang lain. Baik, Bapak Ibu, kami juga akan menambahi ataupun menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian, yaitu pertanyaan daripada Bapak Pendeta Marakup yang bertanya tadi, makna berdiri dan duduk dalam ibadah di gereja. Setahu kami, di dalam denominasi gereja yang ada di Sumatera, seperti HKBP, HKI, GKPI, GKPPD, GKPS, dan sebagainya, ini adalah berbicara tentang liturginya tidak jauh berbeda. Secara khusus dalam urutan liturgi setiap beribadah, khususnya di potum, pengakuan dosa, pengakuan iman rasuli,
ini dalam perjalanan ibadah jemaat diundang bangkit berdiri. Iya. Yang kami tahu kenapa di dalam 3 unsur ini dipotong pengakuan dosa, pengakuan iman, seluruh jemaat diundang untuk berdiri. Pertama itu dipotong yang kami tahu bahwa setelah kita bernyanyi 2 ayat atau 3 ayat dalam beribadah, maka per agenda ataupun liturgis mengajak kita untuk bangkit berdiri karena kita mengundang Allah untuk hadir di tengah-tengah peribadatan kita. Maka kita mengundang Allah hadir di tengah-tengah peribadahan kita, ya, dan Allah menyampaikan, berbicara kepada kita, dan tentu seyogianya kita berdiri itu adalah merupakan tanda penghormatan dan penyembahan penyambutan kita kepada Allah yang telah hadir ke dalam acara ibadah kita. Allah hadir dan berbicara, lalu setelah Allah berbicara, maka kita menyambut, mengaminkan dengan mengucapkan haleluya sebanyak 3 kali. Lalu di pengakuan dosa, tentu di pengakuan dosa ini kita mengenali kehidupan kita dan perbuatan kita, bahkan kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala perbuatan kita. Tentu untuk mengakui ini kita juga diajak ataupun diundang berdiri adalah tanda keseriusan kita mengakui segala dosa dan perbuatan kita yang salah kepada Tuhan. Berdiri tanda kita merendahkan, mengakui semua kesalahan kedosaan kita kepada Tuhan. Lalu juga di pengakuan iman rasuli adalah ini kita mengkumandangkan tentang Allah itu sendiri dalam melalui kepercayaan kita, melalui pengucapan kita, ya, percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Dan ini juga kita diundang untuk bangkit berdiri. Sejauh itu yang bisa kami pahami makna berdiri dan duduk dalam melaksanakan peribadahan setiap hari minggunya. Lalu juga tadi pertanyaan dari Ibu Melda, apa yang membuat sehingga terkadang ada banyak orang tidak tertarik dengan ibadah dalam bahasa toba. Kalau dari bahasa tentu itu adalah sudah merupakan kontekstualisasi. Liturginya sudah kontekstualisasi, bernyanyi dalam bahasa toba, liturginya, penyampaian firman-Nya dalam bahasa toba, tetapi masih banyak orang tidak tertarik untuk ikut ataupun mendengar ataupun berpartisipasi dalam ibadah itu. Mana kira-kira yang salah? Liturginya kah yang salah atau pelayannya yang salah? Itu tadi pertanyaan Ibu Melda. Kami melihat bukan liturginya yang salah, bukan pelayannya yang salah. Tentu seperti yang kita bahas tadi, bahwa secara khusus kita yang tinggal di Sumatera Utara menginginkan supaya liturgi kita, peribadatan kita adalah tidak mengikuti ke barat-baratan lagi. Kalau boleh melakukan ataupun mempergunakan budaya kita ataupun suku kita dalam beribadah, supaya ibadah itu adalah merupakan ataupun bagian daripada kita. Kalau kami melihat bukan liturginya yang salah, bukan konteksnya yang salah, tetapi yang salah adalah orangnya sendiri. Terkadang tinggal di kota karena ya lebih dominan selalu berbahasa Indonesia, dan yang mungkin tidak pernah pulang ke kampung, yang sudah lahir di kota, dibesarkan, pendidikan di kota, ya mungkin karena bahasa yang mereka belum fasih dengan bahasa toba,
kami pikir ini salah satu yang menjadi penghambat kepada orang ataupun oknum yang tersebut, sehingga ketika ada acara ibadah dalam bahasa lokal, bahasa yang secara kontekstual dalam bahasa Toba misalnya tadi, mereka ya tidak tertarik karena bahasa, karena orang itu tadi yang tidak mengetahui bahasa lokal itu tadi sendiri. Itu kira-kira yang bisa kami tambahi. Kami serahkan kepada teman-teman kami yang lain untuk menambahi jawaban kami. Terima kasih. Oke, ada lagi yang menambah? Sedikit dari online, Pak, boleh, Pak? Oke, silakan. Terima kasih menanggapi jawaban daripada penyaji tentang kenapa kita harus berdiri ketika pengakuan dosa atau ketika potum di dalam ibadah kita. Dari yang saya ingat, ada pernah dosen yang mengatakan itu adalah tradisi daripada Romawi ya. Termasuk juga itu ketika kita memulai ibadah, jemaat itu berdiri untuk menyambut barisan prosesi. Kenapa memakai yang seperti itu? Karena memang itu dalam tradisi kerajaan Romawi, ketika raja masuk ke dalam sebuah ruangan, maka otomatis peserta yang di dalam itu harus berdiri sebagai tanda kita menghormati sang raja yang datang begitu. Nah, itu yang diadopsi di dalam ibadah karena yang datang itu adalah raja kan begitu. Nah, itu sebenarnya menurut saya juga yang kurang di dalam paper ini. Penyaji tidak menjelaskan secara teori atau sejarah bagaimana dulunya liturgi itu dilakukan di Barat, karena itu yang kita angkat, yang kita adopsi di dalam budaya kita di Indonesia ini kan begitu. Nah, jadi seharusnya kita harus tahu dulu dasarnya, sejarahnya bagaimana dulu terjadinya atau terbentuknya susunan-susunan liturgi, unsur-unsur liturgi dalam ibadah itu gitu. Kemudian di dalam, kalau kita tinjau itu dari segi Alkitab, susunan daripada liturgi itu kenapa harus potum dulu, baru pengakuan dosa, baru dan yang lainnya dan yang seterusnya, itu kalau saya salah, maafkan saya ya penyaji ya. Tapi yang saya tahu itu berdasar dari kitab Yesaya, Yesaya 6. Ketika Allah berdiri di hadapan Allah, dan ketika dia berdiri di hadapan Allah, dia tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa, begitu. Jadi menurut saya ketika kita berdiri atau duduk di dalam ibadah itu bukan saja karena budaya, tapi juga karena ada dasar teologinya, begitu. Dan itu yang tidak dimasukkan juga oleh para penyaji, dasar-dasar teologinya, satu liturgi itu apa dasar teologinya gitu. Tapi di dalam sajian tadi saya perhatikan ada kalau potum itu berdasar teologinya ini, di dalam pengakuan dosa dasar teologinya ini, sebenarnya itu dalam Yesaya itu sudah jelas. Kenapa harus ada urutan-urutannya di dalam liturgi itu, begitu. Ya, itu aja. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Oke, Di sini Pak, masih ada, silakan. Sedikit Pak. ya saya Pak dari online, dari sajian ini juga barangkali ini pemahaman saya aja, karena kita di Sumatera ini kan ada Lutheran, ada Calvinis. Nah, mungkin karena ini unsur liturgi, barangkali mungkin bisa ditambahkan sebenarnya bagaimana unsur-unsur liturgi menurut Lutheran dan Calvinis, sehingga kita juga bisa menjadikan itu sebagai apa ya, dasar dalam mengkontekstualisasikan liturgi kita di masing-masing gereja, termasuk terkait dengan urutan itu, kenapa harus di urutan pertama, kedua, ketiga. Ya, saya juga melihat misalnya dalam tulisannya siapa ini,
sorry sebentar saya lihat dalam tulisannya Nuban Timo itu juga dia mencoba mengupas kenapa pengakuan dosa itu harus di situ. Nah, jadi barangkali ini yang penting sehingga makna dari ibadah itu lewat urutan liturgi semakin kita nikmati dan tidak ada istilah bosan sebagaimana tadi yang teman-teman yang lain juga sampaikan sama halnya dengan BNKP. Ya orang berpikir bahwa ini urutannya itu aja hanya di situ ya sudah apalagi sudah dihafal. Oh setelah ini kita pasti berdiri, setelah ini kita pasti duduk dan setelah itu kita pasti menyambut dengan nyanyian ini. Nah jadi tidak ada hal yang baru yang membuat jemaat itu tertarik untuk beribadah apalagi dalam bahasa daerahnya. Jadi mungkin lewat pandangan Lutheran dan Calvinis juga barangkali membantu kita untuk mengkontekstualisasikan liturgi ini di daerah kita masing-masing. Terima kasih. Itu saja tanggapan dari saya, Pak. Oke, ada lagi dari kelompok? Sedikit, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih buat Ibu Hamda dan Pak Agus yang memberikan sebuah masukan di dalam makalah kami ini. Tetapi di sini yang mau kami tawarkan dari makalah kami ini adalah model liturgi yang kontekstual dalam gereja-gereja di Sumatera Utara. Artinya gereja-gereja Sumatera Utara bukan hanya Lutheran Kamis saja yang benar, banyak lain. Tetapi yang mau kami apakan ini agar jangan terjadi kemonotonan seperti yang di dalam makalah kami tadi buatkan, tradisi dan budaya-budaya itu yang menjadi penawaran kami juga agar dimasukkan juga dalam suatu konteks dalam peribadahan tersebut. Kalau kita berbicara tentang liturgi-liturginya, itu memang liturgi-liturgi yang sudah dibawa para jending kita datang berjending ke Tanah Batak. Itu dia. Bahkan tadi kan buat tadi macam di GKPS sudah ada tarian ulut-ulutnya. Walaupun sudah mulai cenderung itu ada mulai hilang, itu dia. Macam di GKPS tadi ada gedung apanya, seperti itu dia. Jadi kalau kita bicara tentang liturginya, saya katakan tadi, tiap gereja-gereja itu pasti ada ciri khas liturgi masing-masing. Tidak bisa menjadi satu liturgi semuanya. Tetapi makna dari liturgi ini ada makna dari penyembahan. Bagaimana kita melakukan penyembahan itu, peribadahan itu kepada Tuhan. Jadi kami tawarkan seperti tadi itu, marilah jangan menjadi hilang budaya yang ada di Sumatera Utara atau di Tanah Batak ini agar bisa dipautkan juga dalam bentuk suatu liturgi di dalam bergereja saat ini. Mungkin saja Pak, terima kasih. Oke, sudah terjawab semua ya? Atau masih ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan? Silakan, Vincent. Silakan. Terima kasih Bapak dosen, terima kasih Bapak Ibu penyaji. Topik ini sebenarnya menarik, ya sangat menarik bagi saya karena dalam hasil research yang saya lakukan bahwa topik tentang liturgi kontekstual sangat sedikit sebenarnya. Bahkan teolog jarang mengambil liturgi, gitu kan? Jarang. Bidang liturgi jarang. Saya kira tulisan dari kelompok ini kurang sebenarnya mencantumkan tawaran tadi. Contoh kan gini, kalau kita menawarkan ada namanya step by step atau nilai yang bisa kita angkat dari budaya tertentu, misalnya budaya Batak, Toba, Simalungun, Nangkola, Nias, segala macam ya, itu bisa kita angkat nilainya. Contoh di Simalungun itu ada namanya Tortor Sombah. Contoh di Simalungunnya ada Tortor Sombah. Di hampir seluruh GKPS di Indonesia itu ibadahnya masih sangat vakum, masih satu arah. Seperti yang dibawa oleh RMJ pada masa lampau ya, ibadah HKBP. Nah, jadi mari berdiri, mari duduk. Di manakah tempat yang cocok dalam Tortor Sombah misalnya? Atau di Toba, di Simalungun lebih vulgar lagi tortornya. Apalagi menghormati tulang sampai ke tanah kepala itu. Artinya di Toba nggak segitu kali, di Simalungun itu sampai ke tanah gitu. Itu sangat merendahkan diri gitu. Tapi ibadah-ibadah sekarang ini kan bagaimana kita Tuhan itu sudah seperti orang Yahudi.
kepala kita di atas kan begitu kan. Ini justru tawaran yang bagus. Contoh di budaya Angkola misalnya, apa kira-kira yang bisa kita ambil nilainya? Itu tawaran kita kepada gereja-gereja. Kita ambil misalnya liturgi itu, oke lah, kita nggak bisa ubah itu. Bahkan muskil itu bisa kita ubah. Tapi artinya nilai-nilai budaya itu bisa kita masukkan ke dalam. Contoh di gereja-gereja Batak seperti gondang sudah mulai masuk ya, gondang, seruling sudah mulai masuk. Mengenai musiknya juga sudah mulai dimasukkan lah, seperti beberapa waktu lampau senior kami di sini Bang Eben Matondang mengangkat itu musik kontekstual di GKPA. Nah, artinya di sana kita angkatlah nilai-nilai budaya. Harapan saya nanti kelompok dan perbaikan kita tawarkan dia. Contoh di Toba itu apa kira-kira? Tortornya oke. Baru apanya lagi? Manombahnya itu, menyembah itu. Apa salahnya kalau kita di ibadah kita pas nyanyi, kita buat gini. Apalagi lagu Marolopo, Lotodiki katanya. Masa kita pas nyanyi Marolopo, Lotodiki, marhape, marapa gitu kan. Namanya Marolopo kan itu kan. Ya berdiri kita kenapa rupanya kan itu. Sebenarnya kalau satu pemikiran kita dalam hal membangunkan itu supaya kan sebenarnya kan budaya ini kalau kita baca teori budaya ini antara budaya lokal dengan perjumpaan dengan Injil itu sebenarnya mendekatkan kita dengan Tuhan sebenarnya. Lebih dekat kita dengan budaya kita kepada Tuhan daripada budaya dari luar. Saya coba baca beberapa referensi itu seperti di GKJ misalnya, GKJW yang sudah di Jawa sana. Mereka membuat itu. Ada wayang kan, mereka hidup dengan suasana itu. Nah, jadi kita bagaimana? Nah, itu refleksi juga. Jadi saya coba di sini cari beberapa sumber. Memang lebih banyak dibahas tentang nyanyian dan musik ya dalam kaitannya dengan liturgi. Karena liturgi ini kan kompleks, tidak hanya satu bidang. Jadi di sini ada beberapa jurnal saya kirim ke grup. Dan ada juga di sini skripsi sebenarnya dari UKSW, tapi bukan budaya Batak. Dia membahas mengenai budaya Jawa. Ini bisa menjadi perbandingan. Sejauh yang saya pahami dalam penulisan, kita dalam menulis lebih bagus tulisan itu kalau kita bandingkan dengan yang sudah mapan misalnya Jawa. Kita bandingkan seperti yang minggu lalu, seperti arsitektur. Kita bandingkan dengan Katolik. Itu menjadi apa namanya ya, tanda petik cambuk bagi gereja kita. Artinya ada bandingan dia supaya tulisan itu betul-betul bernas begitu ya. Itu saja mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi oleh kelompok. Iya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Dari setiap pertanyaan tadi yang sudah masuk, saya mencoba meringkas dari hal-hal yang bisa kami pahami dari materi ini. Jadi menurut persepsi kami mengenai kajian melalui judul ini adalah bagaimana menstimulus kita untuk memahami terlebih, untuk mengkreasikan kembali tentang liturgi dari makna-makna yang sudah kami cantumkan di dalam paper kami. Jadi banyak pertanyaan tadi tentang apa membuat orang tidak tertarik, bagaimana seharusnya urutan liturgi yang tepat, dan bagaimana paper ini menjawab tentang nilai-nilai yang diangkat dari budaya tertentu, terlebih yang ada di Sumatera Utara. Jadi yang pertama adalah bahwa sesungguhnya kehadiran dari liturgi adalah untuk membawa jemaat ke dalam penghayatan pertemuan dengan Allah. Jadi secara dasar bisa dikatakan demikian. Jadi bagaimana gereja mengkreasikan liturgi itu supaya membawa benar-benar jemaat merasakan bahwa mereka sedang menghadap atau berdiri di hadapan Tuhan. Kan itu urutan dari liturgi. Sehingga menjawab pertanyaan dari Kak Meldayana tadi, kenapa orang tidak tertarik? Ya, memang dari segi liturgi, kontekstualisasi juga memang tidak segampang itu. Dan di sanalah upaya gereja. Yang kedua, bahwa kita tidak, sajian ini tidak mau memaksa atau kontekstualisasi tidak mau memaksa bahwa kalau dia orang Batak, kita harus buat orang Batak. Walaupun sesungguhnya dia sudah meninggalkan itu kan begitu. Tentu saja berlawanan. Karena kontekstualisasi tadi dari pemahaman liturgi, ya bagaimana dan apa jenis liturgi sebagaimana yang dia
boleh merasakan Allah, yaitu kita pakai. Walau dia Batak, tetapi dia tidak merasakan itu, ngapain kita paksakan begitu? Saya rasa itu tujuan dan fungsi kehadiran kreasi atau kontekstualisasi daripada liturgi ini. Dan juga mengenai urutan, saya lupa tertulis, tetapi yang jelas kalau tidak saya salah Yesaya 55 atau 65, dan itulah dasar mengenai bagaimana votum, introitus, pengampunan dosa, karena itu yang doa yang disampaikan oleh Yesaya ketika malaikat menyentuh. Saya kurang bisa menjelaskan, tapi saya mau mengatakan di dalam studi liturgika, itulah dasarnya liturgi yang kita pakai sekarang, gitu. Dan mengenai nilai-nilai yang diangkat dari budaya untuk liturgi, mungkin ini jadi satu masukan, sebuah masukan. Tetapi kami juga mau mengatakan bahwa tentu saja penelitian kami melalui tawaran tentang liturgi yang kontekstual di Sumatera Utara tidak sejauh itu untuk Bapak Vincent. Tetapi kami harap juga, tapi kami sudah menetapkan dasar-dasar bagaimana menyoroti tarian, bagaimana seni yang ada, dan juga alat-alat musik yang ada, tentu itu bisa ditingkatkan kembali. Namun kalau melalui tulisan ini, kami tidak cukup waktu ataupun wadah mungkin untuk sampai ke sana. Tetapi melalui paper ini, bisa diarahkan ke sana. Bahkan tentang pemaknaan-pemaknaan yang ada di dalam budaya itu, supaya dihadirkan ke depan, di tengah-tengah gereja masing-masing, kan begitu. Khususnya yang ada di Sumatera Utara. Jadi itu mungkin yang bisa, yang terakhir tentang bagaimana di dalam beribadah, supaya jemaat merasakan penghayatan dari Pak Agus tadi. Ya saya rasa ya itu juga tantangan untuk gereja, kan begitu. Dan yang kedua, tetapi dengan catatan, bagaimana kita mengukur penghayatan itu, apakah ketika menangis sudah jelas itu penghayatan, kan begitu. Ya kita harus mempelajari dulu personality atau kepribadian seseorang itu, dan secara menyeluruh dari jemaat kita. Bila perlu, kita buat model-model peribadahan. Contohnya, di dalam ibadah kategorial, kita hadirkan ibadah-ibadah yang girang, yang meriah, kan begitu. Cuman di ibadah umum mungkin kita pakai yang konvensional, seperti yang kita pakai sekarang di tengah-tengah gereja. Jadi bisa dihadirkan ibadah-ibadah kategorial, bukan harus mengganti atau secara utuh atau sebagian, tetapi menghadirkan ibadah yang baru. Bisa dengan KKR juga, kan begitu. Dan itu udah sering dilakukan. Jadi kita tidak perlu kaku tentang itu, kan begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi menambah responnya atau cukup? Oke, baik. Karena sudah ada banyak tadi masukan ini. Tadi pagi itu ya. Oke, saya sudah membaca dan mendengar masukan dari teman-teman. Kelompok, kalau saya baca ya dari judul kita kan ini model liturgi yang kontekstual bagi gereja-gereja di Sumatera Utara. Kalau soal teknis penulisan nanti sini sudah saya buat beri komentar ya, supaya nanti setiap judul, baik itu bab 1, bab 2, kata pengantar, daftar isi sampai daftar pustaka dibuatlah 18 ya. Baru judul 14. Itu tidak saya komentar lagi. Kita masuk pada substansi. Kalau kata model itu berarti kan ada sebuah tawaran yang akan kita bahas di paper ini. Nah, ini kata model. Jadi kita berasumsi model liturgi kita yang di Sumatera Utara ini belum kontekstual. Itu asumsi kita, asumsi dasar kita. Lalu apa alasan kita, argumentasi kita bahwa model liturgi itu tidak kontekstual? Argumentasinya jelas, karena liturgi yang kita nikmati sekarang ialah liturgi Eropa atau badan-badan sending yang menata liturgi ini berdasarkan pemahaman mereka konteks Eropa.
sehingga memang dia terkesan kaku, Jermanis ya, Jermanian, duduk berdiri, gitu kan. Tidak ada apa namanya ekspresi, tidak ada ruang gerak bagi kita untuk menunjukkan kita misalnya apa namanya menangis atau bermohon atau berseru, tidak ada ruang. Karena memang mereka tidak punya pengalaman-pengalaman dalam konteks budaya seperti itu. Budaya kita kan dikenal dengan model-model bersuara ya, bergerak, ada mengandung, meratap. Kalau ada orang meninggal, model meratap ini sekarang udah hilang. Tidak ada lagi orang yang meratap. Karena langsung kita potong. Kalau ada orang yang meratap, mengandungi bahasa Bataknya, langsung dibilang penatua atau pendeta, tarik ede, panen ede, katanya. Buat nyanyian. Supaya yang bersedih itu tidak meratap. Padahal sebenarnya dengan meratap itu dia hendak menyampaikan isi hatinya, kesedihannya, dan jangan-jangan dengan meratap itu dia bisa terhibur, pulih, dan menerima kenyataan perpisahan itu. Tapi kita langsung batasi dengan tindakan rohaniah tadi, bernyanyi. Nah itu. Jadi hilanglah sekarang tradisi meratap ini. Gak ada lagi orang yang mampu meratap. Kalau sekarang kita cari orang yang pandai meratap, gak ada lagi. Karena tradisi itu tidak pernah lagi dia lihat. Dia tidak tahu lagi kata-katanya apa. Bagaimana bentuk meratapnya, kapan, gak ada lagi. Nah kalau misalnya konsep itu kita jadikan dalam pengakuan dosa, saya yakin ibadah kita lebih menarik. Kita meratap dalam pengakuan dosa. Mengandung kan. Orang Yerusalem sampai sekarang meratap di tembok ratapan ini. Wah mereka lebih keras seperti teman-teman kita yang sebelah. Ya. Mereka sininya kan hitam-hitam dua kan. Kalau sudah hitam dua di sini mereka itu sudah dekat ke surga itu. Kalau orang Yahudi yang meratap itu tiap hari, jangankan ininya hitam, berdarah pun ada. Karena mereka setiap berdua di tempat ini. Berdarah itu biasa. Dan meratap. Lalu mereka masukkanlah gulungan doa mereka ke lubang-lubang tembok ratapan. Sampai sekarang. Makanya banyak orang yang pergi ke Israel, nitip doa. Ditulis di kertas, nanti sampai di sana masukkan ke lubang-lubang apa itu. Lubang-lubang tembok ratapan itu. Itu. Dan banyak emang kisah-kisah yang terjadi. Artinya ada banyak orang yang selama ini dia mencari ayah ibunya, dia nggak ketemu. Lalu ada orang yang nitip doa dari Indonesia kan, masukkan misalnya doanya, cari ibunya, ada bapaknya. Jatuh doa itu kan, diambilnya. Dan dia itu ayahnya. Pulang dia ke Indonesia, dicarinya, ketemu. Itu kan salah satu contoh dari kisah-kisah yang tidak kita tahu kisah-kisah lain. Nah itu sampai sekarang tradisi itu ada. Kita nggak ada lagi tradisi meratap itu. Sehingga kita kan Jermanis, ya, jadi tidak ada lagi ruang gerak kita. Kita hanya menghadap Allah saja. Nah ini sekarang. Jadi saya pikir di sini ada rumusan yang wow di sini ditawarkan kelompok. Tapi yang ditanya ini apa itu liturgi kontekstual? Itu pertanyaan pertama. Dan di sepanjang apa ini tidak ada pembahasan itu. Apa itu liturgi, langsung pengertian liturgi, tapi tidak ada pengertian liturgi kontekstual. Lalu saya cari-cari ke bawah, nggak ada. Lalu saya tawarkan. Saya tawarkan ini nanti dibahas lagi. Karena kalian bertanya. Pertanyaan pertama itu pertanyaan inti. Nanti kalau menulis proposal skripsi, tesis atau
tesis, pertanyaan pertama itu pertanyaan inti yang harus dijawab. Nggak bisa tidak. Makanya das Sollen, das Sein itu seharusnya begini, kenyataan begini. Mengapa? Nah, itu kan dijawab. Tapi kalau apa liturgi kontekstual, itu sebenarnya bukan pertanyaan, karena jawabannya ini sudah banyak di buku-buku kan. Tidak perlu penelitian. Nanti dalam rangka menyusun apa namanya proposal ya. Tanyalah yang sama sekali belum ada jawabannya, dan kita akan menjawab. Kalau apa itu liturgi, apa itu liturgi, sudah ada buku itu, sudah dibahas orang itu dan sudah dijawab itu. Artinya tidak menjadi pertanyaan penelitian. Lalu saya catat lagi di rumusan masalah yang kedua, bagaimana liturgi kontekstual dalam konteks budaya di Sumatera Utara. Nah, saya berasumsi itu mungkin di sini dipaparkan kelompok di bagian ini liturgi dan budaya. Pertanyaan itu tadi, ada mungkin liturgi dalam budaya itu yang potensial masuk ke model liturgi baru. Tapi saya lihat hanya narasi-narasi yang dibangun dari berbagai daerah, ya, daerah Angkola, daerah Toba, daerah Simalungun gitu ya. Masih narasi-narasi dari beberapa daerah ini. Konteks-konteks Toba gitu kan. Karo, nah, Simalungun, Dairi, dan sebagainya. Ini masih narasi, tapi ketika saya cari di mana kontekstualisasi liturgi ini, nggak ketemu. Nah, budaya Sumatera kan nggak ada. Yang di bayangan kita sekarang ialah kelompok menawarkan sebuah model kontekstualisasi ibadah. Setelah diperbandingkan dengan ini unsur liturgi tadi, ini unsur liturgi. Kalau saya baca ini persis seperti kita sosialisasi tata ibadah. Sekarang kita bukan sosialisasi tata ibadah, tapi bagaimana unsur-unsur liturgi yang mapan ini mulai dari apa nih? Dari votum sampai amin-amin yang sudah mapan ini kita beri ruang konteks kita di sana. Ruang apa itu? Itu yang saya harapkan hadir di makalah ini, tapi tidak jumpa. Gitu ya. Nanti diperbaiki kelompok lah, karena memang ada tawaran kalian tadi, narasi-narasi yang kalian bangun tadi, di manalah itu cocok masuk di ruang liturgi itu. Di unsur liturgi mana kita masukkan dia. Sehingga tidak lagi monoton liturgi Eropa itu yang kita nikmati sekarang. 1900 tahun. Sudah 2000 tahun. 2000 tahun itu kita bukan 1100 tahun maksudnya. 1900 ke 2000. 100 tahun. Lebih. Bahkan doa-doa yang di agenda itu pun sudah kayak hukum Taurat, hukum kitab suci. Gak bisa diubah. Lalu kalau kita ubah, mengapa diubah? Misalnya kan di situ kan unsur liturgi kita, doa syafaat kan di mana letaknya? Menurut liturgi kita, di mana letak doa syafaat? Setelah warta. Kalau BNKP di akhir, Pak. Di akhir apa? Akhir sebelum berkat, Pak. Oke. Itu doa syafaat ya. Ada tadi yang mengatakan warta, ada lagi habis khotbah. Nah, jawaban yang terakhir itu yang benar, si Agus. Di agenda kita coba lihat nanti. Setelah doa persembahan, baru di belakang nanti ada doa setelah khotbah. Di situ dibuat minggu ini, minggu ini, minggu ini, minggu ini, itu doa syafaat. Disitulah doa syafaat. Tapi kita pendeta nggak pernah menggunakan ini. Hanya kalau Natal atau kalau Paskah atau hari apa baru dibaca. Padahal di situ ada doa-doanya. Setiap minggu ada. Kalau Trinitatis ada di situ. Sepanjang 24 minggu ada. Tapi nggak pernah kita baca. Langsung doa Bapa kami yang di sorga. Ingin mungkin cepat-cepat pulang. Atau mungkin bosan jemaat berdoa syafaat. Kalau doa setelah
setelah warta itu bukan doa syafaat. Itu cenderung dengan doa permohonan. Karena mohon doa ulang tahun, pernikahan, program gereja, retreat, itu kan doa-doa permohonan itu. Cuma kita nggak bisa membedakan mana doa permohonan, mana doa syafaat. Apa bedanya doa syafaat dengan doa permohonan? Doa permohonan siapa boleh berdoa? Doa ulang tahun anak kecil pun bisa. Tapi doa syafaat tidak boleh dikerjakan oleh orang non tahbisa. Tapi kita ulang tahun pun anak kecil, kau yang doa syafaat ya dek ya. Bahaya. Pendoa yang agung hanya satu orang di dunia ini, yaitu Yesus. Dan pengganti dia pendoa syafaat ialah orang yang tertahbis. Dan ini kita abaikan. Makanya kalau dalam Islam, Isa Awe itu kan, kalau temannya SAW, kalau Yesus itu Awe, Isa alaihi wasallam, artinya pendoa syafaat. Kalau yang satu lagi didoakan, makanya selalu didoakan. Jalomai Isa pingmin kan, berarti dan jalo dari satu surion. Itu bedanya. Jadi yang berdoa syafaat itu haruslah keturunan atau orang yang ditahbis. Kalau di perjanjian lama keturunan Harun itu pendoa syafaat. Makanya sekarang kita harus bedakan doa permohonan dengan doa syafaat. Kalau saya kalau buat titik catat ibadah, saya tidak mau lagi buat doa permohonan. Kalau orang jemaat biasa yang berdoa, nggak mau saya. Doa syafaat itu harus saya tanya, kau pindah tua atau tidak? Kalau enggak, jangan. Bedanya apa rupanya doa permohonan dengan doa syafaat? Beda. Doa permohonan itu ya memohonlah. Berikanlah kami panjang umur, berikanlah keluarga kami bahagia dan sebagainya kan. Berkati program ini, berkati. Syafaat tidak. Dan syafaat tidak panjang-panjang. Syafaat itu kan melindungi orang. Kiranya Tuhan berkatilah umatmu yang belum menerima firmanmu supaya mereka menerima karya ilahi. Berkatilah orang supaya mereka tidak mati dalam dosa. Itu doa syafaat. Melepaskan orang dari kejahatan supaya menerima Injil. Itu doa syafaat. Jadi bukan untuk kita. Doa permohonan itu untuk kita. Nah ini. Jadi nanti kelompok di manalah unsur-unsur budaya kita masuk di unsur yang ratusan tahun ini, yang sudah mengkristal ini. Kalau kalian pergi ke Jawa, di GKJ, wah itu lebih bagus, enak kali buat ibadahnya. Tadi sudah ada skripsi di UKSP kan, yang membahas itu. Kita belum ada skripsi, karena memang tidak menarik orang membahas liturgi. Padahal setiap minggu itu yang kita nikmati. Liturgi itu yang kita nikmati setiap minggu. Tapi tidak ada dokter liturgi di kita. Di BNKP ada, Sunderman. Maka BNKP sekarang lebih maju dari kita. Mereka banyak kali inovasi-inovasi mereka. Kita enggak ada. Mudah-mudahan nanti kalian ada yang mau ngambil S3 liturgi. Padahal itu kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita. Karena setiap minggu disitulah pendeta sebenarnya berkarya banyak. Di ibadah-ibadah. Bagaimana ibadah itu dikolaborasikan dengan budaya kita. Konteks kita. Apalagi misalnya di votum itu. Votum kan mengkonstatir Allah hadir dalam ibadah. Kita di tarian Simalungun tadi itu dibuka dengan tarian yang menyembah Tuhan. Itu kan luar biasa. Nah di kita, di manakah sebenarnya pusat ibadah? Itu kan perlu kita tahu. Makanya kita punya altar. Disitulah pusat ibadah dan di sanalah bersemayam Tuhan. Makanya ketika kita berdiri di sana, kita mewakili Tuhan. Menyampaikan kabar baik. Maka di bawah yang kita berdiri itu ditanam Alkitab. Ditanam semua
apa alat-alat kelengkapan pelayanan kita. Itu namanya MBO, memiakun batu jahat. Supaya apa? Ketika kita berdiri di altar, aku berdiri atas firman-Nya. Bukan lagi berdiri atas diriku. Yang kita beritakan di situ, di seputar altar itu, ialah kekudusan, kebenaran. Makanya dulu anak-anak dilarang lari-lari di sana. Sekarang bebas. Apalagi kalau kita hadir ke gereja-gereja sematik, gak ada lagi altar. Yang ada apa? Layar lebar. Yang ada layar lebar, Allah mereka gak ada lagi tempatnya karena sudah diambil. Makanya mereka jalan-jalan kemana-mana. Mereka kuasai panggung. Kita nggak bisa jalan-jalan. Karena sudah dibatasi mimbar. Mau jalan kemana kita? Itu. Jadi banyak makna teologi di sana yang mungkin kita nggak tahu. Sehingga ketika kita berdiri di sana, mungkin kita berdiri atas kita. Sehingga kita tidak persiapan banyak tentang khotbah kan. Padahal dulu sudah saya katakan satu khotbah 5 jam minimal persiapannya. Supaya kita berdiri atas firman-Nya. Nah, di manalah ruang-ruang nanti ditawarkan lah. Makanya saya buat di sini catatan saya ya. Ini kan belum dijawab juga ini. Upaya gereja mengatasi fenomena kebarat-baratan dan menunjukkan gereja yang dipadu kebudayaan. Ini belum dijawab kelompok ini. Tetapi nanti mungkin bisa dijawab di sini. Ini ketika berbicara soal pengertian liturgi, jenis liturgi. Ini hati-hati Ekaristia. Ini bukan terminologi kita. Ini terminologi Katolik. Jadi nggak ada Ekaristi sama kita. Yang ada perjamuan. Jadi nanti jangan digunakan apa itu ya. Nah di unsur-unsur liturgi ini mungkin nanti mulailah ini. Saya katakan ini terkesan seperti pembinaan gitu ya. Aparti fotum, aparti ini kan terkesan seperti pembinaan. Poda paragendaun gitu kan. Yang hendak kita kaji adalah apakah unsur liturgi barat itu cocok dengan budaya kita atau tidak. Atau ada budaya tadi yang kalian sebut Toba Batak itu masuk ke dalam. Garatung atau Tegading itu. Di mana itu masuk? Di mana ratapan masuk? Di mana menyembah tadi masuk? Itu dipadu. Lalu nanti ditawarkanlah menyempurnakan unsur-unsur liturgi ini dengan sebuah tawaran model baru tadi. Nah, ini menarik. Lalu kalau kalian posting ini di apa di Akademi Edu atau di publish di jurnal, orang tertarik membacanya. Wah ini ada oase baru ini dari setiap misalnya Medan. Lihat penulisnya siapa ini kan kalian kan? Nah, itu. Nah, itu. Jadi ada banyak orang sekarang kehausan menunggu kritik kita terhadap liturgi kita. Tapi nggak ada yang bersuara tentang ini. Sehingga para sintua itu merasa hakim atas kita ketika kita berdoa di luar teks agenda. Kalau saya misalnya ketika setelah dua persembahan kan nyanyian persembahan. Habis itu kan sebenarnya dua bahkan. Di situlah posisi kita dua syafaat. Lalu saya berdoa. Lain dari yang tidak saya baca yang dia apa itu. Karena konteks kita sekarang adalah banjir dia apa misalnya membahas. Saya mau berdoa kepada mereka. Lalu mereka katakan, kenapa ada amang doa itu? Di mana tertulis ini? Saya bilang tertulis di sini. Karena saya peduli dengan orang yang berada di membahas. Kalau Katolik sudah mengatakan malaikat Mikail yang datang kan? Menyelamatkan mereka. Karena berhenti di Katolik itu betul. Tidak diizinkan si Mikail masuk ke dalam. Malaikat Mikail. Maka datang pastor siapa itu? Terima kasih malaikat Mikail. Yang menghentikan batu ini di depan nombor. Oh kan. Kita nggak berani mengatakan begitu. Malaikat apa yang melawan apa kita? Yang melindungi kita? Ada. Dalam unsur liturgi kita. Tidak ada.
Oh, ini. Jadi kita selalu buat penangkal kan. Jalan tuh pungu penangkal katanya, diikat di sini kan, di sini, di leher, di mana. Kita penangkal kita siapa? Sekarang samping rumah kami saya tanam bambu kuning banyak sekali. Lalu setiap orang datang ke rumah kami, hebat kali Pak Pendeta, kenapa? Banyak penangkal ditanam. Katanya bambu kuning penangkal, tapi penangkal apa itu? Enggak tahu saya. Saya hanya menanam itu untuk penangkal banjirnya. Tapi mereka menerjemahkan penangkal yang lain. Ah, syukurlah, haleluya. Double dia kan, double claim kan. Nah inilah ya, saya sudah sampaikan di sini, nanti dibuat baru nanti ini mungkin kami sedang menyelesaikan. Saya terlambat tadi karena masih dalam berjuang menyelesaikan buku pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi. Yang seperti nanti apa namanya harus diperhatikan. Bagaimana cara mengutip dari jurnal, dari internet, dari semua lah. Dan mengatur marginnya itu sudah sedang apa nih? Sedang kami susun dan harus final hari ini. Nanti habis ini kami rapat jam 12 supaya bisa diberlakukan minimal Januari. Dan kami akan sosialisasikan ke kita. Banyak sekali yang harus apa. Karena ini tadi ada catatan-catatan saya nih ya. Misalnya contoh ya. Kita tidak bisa bedakan apa itu turabian dan apa itu misalnya seperti ini. Kalau kita buat Andi huruf besar, padahal di sini BPK huruf kecil, ini namanya tidak konsisten. Kecuali dia singkatan, YKBK, BPKGM itu singkatan nggak usah dibuat kecil. Tapi kalau Andi itu bukan singkatan, jadi harus tetap huruf kecil. Atau begini, ada lagi ini AMD Harahap 198612. Ini apa? American Psychology Association atau kita sebut dengan catatan perut. Kita memakai turabian, bukan catatan perut. Jadi banyak sekali tuh di sini. Ini artinya sumber ini, buku. Mengapa tidak kita gunakan di makalah-makalah ilmiah apa namanya apa? Karena kita nggak tahu seperti ini. Seharusnya kan ini dia. Dia tahun berapa terbitnya, apa judul bukunya, di dalam berapa. Kalau seperti ini nggak kelihatan judul bukunya apa. Tapi kalau turabian, karena ini akademis, harus kita lihat semua. Makanya tidak kita gunakan. Di mana ke apa digunakan? Kalau menulis ke jurnal. Kalau ke jurnal dia nggak perlu ini judul-judul bukunya. Dia udah tahu ini. Karena dia menggunakan Mendeley. Di Mendeley sudah dicatat semua. Sudah ada bank data dia. Oleh apa itu apa namanya jurnal-jurnal itu. Jadi dia butuh apa? Supaya juga menyingkat. Ini kan memakan kertas ini kalau seperti ini. Kalau ini tidak, karena sudah di dalam dia. Tapi kita dalam akademik masih menggunakan turabian. Nanti yang kita gunakan di yang baru ini turabian 11 terbaru. Turabian 11 ini terbaru. Tapi jangan lagi gunakan log-cheat, op-cheat. Mahasiswa sampai sekarang masih ada membuat op-cheat. Ibit. Waduh, kalau log-cheat, op-cheat itu mahasiswa tahun 1970. Jadi kalau ada menggunakan orang sekarang itu berarti itu sudah berumur 80 tahun dia. Tapi kuliah lagi di sini. Saya marah-marah S1. Kau udah berapa usiamu? 17 tahun, 18 tahun. Kenapa kau gunakan log-cheat, op-cheat? Itu digunakan orang yang kuliah tahun 1970-an. Kalau lahir kau sekarang, kuliah tahun 2000-an, nggak ada lagi itu. Kita apalagi ibit. Ibit sekarang misalnya contoh ya. Ini kalau membuat ibit. Lalu karena datang dosen atau ini potong ini. Kalian tarik lah ini. Ibitnya nggak ikut. Lalu lanjut lagi tulisan ibit katanya. Dilihat ibit dari mana? Nggak tahu gitu. Iya. Jadi sekarang orang tidak lagi gunakan ibit. Hanya misalnya kalau dia sudah 2 kali kita gunakan ini, seperti ini aja. HMD Harahap ada Tapanuli Selatan. Hanya 2 kata sebenarnya. Jadi tahu usah banyak. Ini HMD Harahap adat istiadat. Udah sampai di sini aja. Adat istiadat ini aja. Hanya 2 kata. Jadi ini tidak perlu. Jadi langsung halaman. Kalau panjang ada istiadat Tapanuli Selatan ya lengkap lagi.
Adat istiadat artinya orang sudah tahu bahwa judulnya adat istiadat. Lengkapnya lihat di atas. Karena sudah ada kita gunakan di awal. Itu sekarang. Kalau kita potong nanti ini, lalu ada istiadat langsung, oh ini baru pertama, kita kembalikan lagi dia. Bisa. Tapi kalau ibit, buku apa yang kita gunakan dari ibit itu? Enggak tahu kita, siapa penulisnya pun enggak tahu kita. Tapi kalau ini bisa kita cari, kita lacak. Nah itu model-model terbaru sekarang. Jadi kita harus mutakhirkan cara menulis kita, sehingga orang tahu kita ini menulis kapan, sekolah kapan, di mana. Oke, saya sudah punya catatan ya, saya kirim ini. Kemarin yang saya kirim, yang di kelas ini nggak terkirim, makanya dari pagi saya kirim. Ya, saya di kelas, di apapun saya, di ruangan saya kemarin saya kirim, nggak bisa. Sudah siap, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih lah ya. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Sekarang saya akan kirim ke WA grup kita soal ujian. Artinya ada soalnya, kan itu regulasi. Tapi jawabannya minggu depan. Kan itu kan. Saya kirimkan sekarang. Iya. Saya tunjukkan di sini supaya nanti apa itu. Misalnya ini ya. Inilah soal ujiannya. Diikuti lah ini nanti ya. Dan jangan dikirim sebelum waktunya. Artinya selesai dia besok langsung kirimnya. Jangan. Tetap dikirim di sini. Dikirim di sini tetap. Ya Selasa mulai pukul 10 sampai 11.40. Disitulah nanti mulai. Mengapa segitu? Kalau kalian kirim sekarang, nanti bertimpa dia. Enggak, saya ingat lagi. Lalu jangan kirim ke Japri. Nanti enggak tahu saya, karena banyak kali WA ini. Tapi kalau nanti misalnya hari Selasa, berdering handphone, saya tinggal download. Lalu saya masukkan ke paper, file saya. Dan jangan salah, paper apa namanya ini. Ini format. Pasca 2 underscore 2003 underscore UAS underscore Ganjar underscore Perjamuan Kudus. Contoh itu kalau itu judul makalahnya. Jadi dikirimlah ini seperti ini supaya nanti saya langsung ketika langsung masukkan ke file, baru ketika saya menilai gampang dia masukkannya ke nilai-nilainya. Kalau nanti tidak dibuat seperti ini, saya harus mengulang-ulang siapa ini ya, siapa ini, ulang-ulang lagi, harus saya sesuaikan lagi, capek. Jadi begitu ya. Oke, ini sudah ada di grup, dikirimlah hari Selasa. Bagaimana bentuknya? Seperti makalah biasa. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita selama 1 semester ini. Saya secara pribadi mohon maaf atas segala kata, sikap, tingkah laku yang tidak berkenan selama proses berjalan. Mungkin ada yang menyakitkan, ingatlah itu terus, nggak apa-apa itu. Saya sudah mengampuni kalian, kalau kalian tidak mengampuni nggak apa-apa juga. Sebab kerajaan Allah sudah dekat kan. Ya. Salamlah buat semua keluarga, istri, anak, suami, dan jemaat Tuhan. Pacar yang belum punya pacar ya. Jangan lupa menyelesaikan studi plan desainnya. Yang sama saya sudah selesai Stanto sudah selesai dia. Supaya nanti bisa kalian di masa libur Natal ini laporan buku 1 bisa kerjakan, makalah 1 bisa kerjakan. Mudah-mudahan belum pada libur para dosen ini. Kan minggu depan sudah pada kemana-mana ini jeleng-jolong kan. Kalau bisa minggu ini final semua studi plan desain, nanti kalian bisa
mengerjakan pelan-pelan. Karena tahun depan nggak ada lagi onsite. Tergantung kalian. Speednya cepat tergantung kalian. Speednya lambat tergantung kalian. Makanya tidak ada lagi yang tutorialnya. Diri kita yang akan tutorial. Itu kelemahan sistem sekarang. Bisa tiduran lama-lama bermalas-malasan bisa. Tapi bisa kencang, tergantung kita terus setia di meja belajar. Nanti studi plan desain itu tempelkan aja depan. Saya sudah di sini centang, supaya dia jalan jangan macet, berjalan terus. Begitu ya. Oke, kita akan tutup perkuliahan kita berdoa. Kami bersyukur Bapak, sepanjang semester ini berjalan kami telah berproses dalam upaya bertuli kontekstual. Kiranya itu memantik kami untuk mengembangkan wawasan teologi kami dalam rangka mengembangkan pelayanan jemaat Tuhan. Banyak hal yang tidak tercover, tapi kami yakin Tuhan akan terus menggelorakan itu di hati kami. Sehingga kami boleh terus berjuang, bergumul, bahkan berkarya lebih lagi untuk membangun teologi-teologi yang membangun iman jemaat. Berkati kami dalam masa liburan ini, dan berkati kami seluruhnya yang melayani jemaat dan tidak melayani jemaat, seluruh keluarga kami, anak istri kami, dan orang-orang yang mendukung kami dalam studi ini. Tuhan berkatilah mereka, sehingga kami boleh mengikuti perkuliahan selanjutnya pada semester yang akan datang. Berkati seluruh dosen, sivitas akademika, staf pegawai studi Medan, sehingga boleh kami menyelesaikan tugas di sini atas dukungan mereka semua. Jika ada hal yang tidak berkenan selama proses ini berjalan, Tuhan ampuni kami, sehingga kami saling mengampuni, sehingga kami boleh menerima berkat-Mu yang berkelimpahan. Demi Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Oke, selamat liburan ya.